Hai Ridwan, di sini kali ini saya kedatangan satu buah paket ya, paket dari Pasuruan. Cuman ya ini packagingnya ini unik sekali ya. Udah kayak permen aja ya, udah kayak permen. Ini saya acungin jempol, ini unik sekali ya. Saya baru pertama kali dapat paket yang model ginian ya. Model udah kayak permen gini, kayak permen kalau dulu tuh permen aspal kalau nggak salah ya. Oke, di sini kita langsung saja buka ya untuk packagingnya, dan ini tuh isinya sebenarnya saya kasih bocoran dulu. Ini isinya adalah HP ya, HP jadul tapi bisa WA-an. Istilahnya si HP ini HP future phone atau future phone ya kalau nggak salah ya. Kalau bisa pelafalannya sih seperti itu ya. HP future phone kalau nggak salah ya. Ini HP ini ditujukan untuk kalangan orang tua, misalkan yang malas ngetik pakai touchscreen atau si yang nggak mau ribet lah istilahnya. Jadi tampilannya ini seperti HP yang lama atau HP candy bar sebutnya ya, yang tulisannya ABCD gitu. Cuman dia bisa online ya, bisa online dan 4G pula kalau nggak salah ya. Dan dilengkapi dengan fitur browser dan WhatsApp juga. Ini support ya, WhatsApp support, dan bisa video call menggunakan WhatsApp dan telepon juga via WhatsApp ya. Ini keren sekali ya, makanya saya penasaran, makanya saya beli ini HP-nya. Tapi ini HP-nya ini second ya, bukan yang baru maksudnya. Saya menggunakan atau saya membelinya second karena kalau yang barunya ini mahal sekali ya. Ini udah kayak bandingannya udah mau 1 juta ke atas ya, 600 ke atas dan 300-an. Menurut saya ini nggak worth it ya, karena 300, dengan harga 300 kita bisa beli HP Android yang touchscreen ya. Maksudnya sayang aja gitu kalau misalkan kita beli harga 300 cuman dapatnya yang kayak gini ya, asa berasa nanggung gitu ya. Oke, kita langsung saja nyalakan untuk pertama kalinya HP Andromax 4G tentunya. Oke, di sini HP-nya sudah menyala ya, sudah menyala bootingnya, dan kita akan coba ya buka untuk pertama kalinya ya. Saya menggunakan atau saya menjajal HP feature phone ini. Oke, kita langsung saja masuk ke menu, dan di sini bisa dilihat ya udah ada WhatsApp. Kita langsung saja buka untuk mengetesnya. Dan sayangnya di sini si WhatsApp-nya ini kadaluarsa ya, karena udah harus update mungkin ya. Dan saya cobain untuk update langsung menggunakan tanpa di root, ini nggak bisa ya, karena mungkin file sistemnya mungkin agak sedikit ngaco ya. Dan solusinya kita harus root dulu si HP-nya dan baru bisa install WhatsApp baru ya. Di sini untuk penampakan bodinya ini udah kayak tapak leman ya, udah bekas lem power glue tentunya ya, udah ada sidik jari permanen ya di sana ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting saya mah mesinnya aja ya, kalau casing bisa saya ganti atau gimana gitu. Ini tidak terlalu berpengaruh ya untuk casingnya ini, yang penting si mesinnya masih jos gandos ya. Oke, kita langsung saja buka ya untuk dalamnya, apakah baterainya udah melendung atau hamil ya. Kita buka ya. Dan ini untuk baterainya masih normal ya, masih normal. Dan ini bekas leman atau bekas power glue-nya ini netes-netes ke HP-nya ya. Mungkin karena masih basah dan langsung ditutup ya untuk casing belakangnya. Dan tidak apa-apa ya, karena nggak kena dalamnya. Is okay lah. Dan di sini si mesinnya masih segelan ya, masih segelan karena belum pernah dibuka untuk si unit mesin dalamnya. Oh iya, untuk operasi sistemnya sendiri ini menggunakan Mochor Droid ya, atau varian dari Android yang berbasis KitKat, atau base-nya sih ini KitKat ya. Cuman si KitKatnya ini sudah dikustomisasi dan dioptimalkan ya untuk file sistemnya agar bisa berjalan di HP yang layarnya kecil atau HP yang menggunakan candy bar touch ya, tidak menggunakan touchscreen tentunya. Dan di sini kita akan coba menyalakan kembali ya, coba kita akan tes kembali. Dan tapi sebelum itu kita akan tutup dulu ya, biar agak sedikit rapih atau gimana gitu. Dan ya, ini belum ada update lagi ya untuk si Android Mochor Droidnya ini.
masih mentok di 5.9 kalau nggak salah ya. Dan ini sudah terinstall di 5.5 ya, versi 5.5 maksudnya. Oke, di sini langsung saja kita akan coba dulu ya, dicoba dikonekkan ke WiFi, dan di sini sudah terhubung ke WiFi. Apakah performanya atau gimana sih performanya kalau kita tetap buka WhatsApp ya? Kita coba dulu buka WhatsApp dan kita atur tanggal. Siapa tahu masih bisa ya, kita coba hilangkan atau gimana gitu. Di sini sudah tersinkronisasi ya. Apakah bisa buka WhatsApp? Kita coba cek. Sebentar, kita setting dulu ya untuk zona waktunya. Saya hilangkan. Di sini kita akan coba turunkan tanggal ya. Biasanya diturunkan tanggal dia mau kebuka dan langsung minta download dan kita install ya. Cuman yang ini saya nggak bisa ya nyobain seperti itu. Kita tidak bisa menginstalnya ya. Jadi kalau udah di download via Opera, dia langsung nutup ya, nggak bisa ada tulisan install atau tulisan buka biasanya. Dan di sini masih error juga ya, tetap masih error. Di sini harus tetap di root ya mungkin ya. Oke, kita langsung saja root saja. Ini tidak bisa, percuma saja. Let's go. Dan ya, di sini saya sudah merootnya ya, sudah meroot si HP-nya, dan kita akan coba ya. Coba kita buka atau kita coba tes untuk WhatsApp-nya ya. Kita akan coba tes untuk WhatsApp-nya ini bisa kebuka apa enggak. Kita buka dulu ya. Di sini kita cek dulu ya untuk sistemnya atau tentang ponselnya, kita cek. Di sini menggunakan file sistemnya custom ya. Kalau kemarin kan sistem softwarenya ini bukan custom tapi official tulisannya ya. Kalau misalkan masih tulisan official itu fix, berarti belum di root untuk HP-nya ya. Jadi agak sedikit ribet kalau install aplikasi. Jadi jadi susah aja. Oke, di sini sudah ada King Root ya tentunya, dan kita akan coba tes WhatsApp-nya menggunakan HP yang ini. Kita akan sending message ke WhatsApp yang ada di HP kekinian ya, tentunya HP yang udah touchscreen tentunya. Apakah bisa ya? Kita akan coba tes dulu. Oke, sebelum kita tes, kita coba scroll dulu ya untuk menunya, dan kita coba untuk tes ke bawahin ya. Di sini susahnya menggunakan mouse ya, jadi agak sedikit lambat atau gimana. Harusnya sih kita bisa menggunakan aplikasi bar ya kalau lebih enaknya, dan kalau ngetik biasanya agak sedikit susah ya. Memang udah kebiasaan menggunakan QWERTY, jadi ya seperti tadi ya, jadi agak sedikit lama apa gimana atau untuk pengetikannya ya. Oke, saya coba untuk sending message ya ke HP iPhone tentunya, dan di sini sudah bisa connect ya. Ini gokil sekali ya, untuk HP Candy Bar seperti ini bisa WA-an ya. Ini sangat gokil sekali ya. Kita coba akan telepon menggunakan HP ini ke HP yang terbaru, atau enggak terbaru juga sih, HP yang udah touchscreen ternyata bisa ya connect juga ya. Wah, ini gokil juga ya. Jadi kita nggak boros pulsa tentunya ya. Bukan gak boros kuota, jadi kita nelpon bisa menggunakan kuota tentunya ya. Ini akan lebih irit lagi karena kita menggunakan kuota tentunya, nggak menggunakan pulsa. Oke, kita langsung saja. Tadi telepon udah bisa, kita cobain lagi video call ya dengan menggunakan HP seperti ini ya. Gambarnya apa gimana, apa giburik apa gimana. Kita coba ya untuk si video callnya. Ternyata nyambung juga ya, ini bisa juga ya, bisa untuk video call. Kita coba angkat, pengen tahu apakah bisa terkoneksi dengan baik, dan jawabannya bisa video callan. Ini keren sekali ya untuk HP kecil seperti ini. Cuman fiturnya wah ya. Kalau misalkan dulu ada fitur HP seperti ini, kayaknya mungkin harganya akan 7 juta ke atas ya mungkin ya, kalau di zaman HP yang kayak tadi ya, untuk seperti ini ya, Candy Bar seperti ini, cuman kemampuannya dewa seperti ini mantap ya. Oke, dan apalagi ya, kita bisa buka
status ya, tentunya status orang. Ini kita bisa memantaunya ya. Ini keren sekali ya, ini dengan HP seperti ini, HP kecil seperti ini, cuman ya itu tadi ya, mantap ya. Dan apalagi ya, kesimpulannya ya, untuk si HP ini cocokkah untuk dibeli? Kalau punya orang tua yang sering komunikasian, ini cocok sekali untuk dibeli ya, untuk orangnya yang gak mau ribet atau gimana gitu. Cuman kalau misalkan kita beli baru, ini kayak berasa kemahalan ya. Dan di sini saya menggunakan atau saya beli HP-nya ini second ya, second di harga 136.000 ya. Ini cukup terjangkau ya. Dan ini tuh si HP-nya selain bisa teleponan dan apa gitu ya buat chattingan, ini juga bisa dijadiin modem ya. Jadi bisa untuk modem dan bisa untuk tethering juga. Mantap ya. Dan seperti tadi ya, kesimpulannya cocok untuk dibeli. Menurut saya lumayan ya kalau kita beli second. Kalau misalkan kita beli baru, ini gambling ya, istilahnya bingung ya untuk di harga segitu bisa buat beli HP Android tentunya. Dan ya tergantung selera kalian juga ya, kalau misalkan pengen yang simpel-simpel mungkin ini ya bisa untuk dibeli. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk review kali ini untuk HP Candy Bar dan Smart Feature Phone. Mungkin sekian dulu ya video kali ini. Saya Ridwan, until next time, dan jangan lupa klik like dan juga subscribe-nya dan jaga kesehatannya selalu. Saya Ridwan, until next time, bye bye.